Shalom, selamat pagi sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Compassion Channel. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, kita masuk di dalam pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama memuji kebesaran Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, sumber kekuatanku. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ya Rabbal ya Rabbal, haleluya. Ku percaya Kau sungguh baik. Berbicaralah ya Roh Kudus, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Terima puji sembah hormat kemuliaan, Kau yang layak. Ya Rabbi kiri ya Rabbi, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur selalu, Kau yang layak.
Betapa kaya dan mulianya kebenaran, betapa kaya dan mulianya firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. We worship you, Tuhan Yesus. Ku bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kudus, kudus dan layaklah Engkau untuk dipuji, layaklah Engkau untuk disembah, layaklah Engkau untuk ditinggikan. Bersama para malaikat di surga nyanyikan pujian pengagungan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, terima kasih buat saat pagi hari ini. Biarlah roh kami bernyala-nyala. Bangkit, roh kami bangkit dalam nama Yesus. Kami perintahkan, hai Engkau yang tertidur, hai Engkau yang suam-suam, hai yang Engkau tinggal tenang dan tidak mau bersyukur, bangkit dan bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Jadilah kuat, jadilah pemenang. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, nyanyikan pujian syukur dan mazmur di hadapan Tuhan.
Jangan engkau terlena, jangan engkau tertidur, sebab lawanmu si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, hendak berkeliling untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat, akan tetap bersemangat, akan tetap bertindak, oleh karena roh Tuhan ada pada kami, sebab Ia telah mengurapi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami terima berkat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Shalom. Selamat pagi. Sahabat Yesus yang berkati Tuhan. Shalom, selamat pagi sahabat GSIS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap kuat, tetap semangat. Saudara, waktu tadi pagi saya menyembah Tuhan, Tuhan ingatkan seperti ini. Jangan menjadi seperti jemaat yang di Laodikia, jemaat yang suam-suam kuku. Karena engkau tidak panas, tidak dingin, maka aku akan memuntahkan engkau. Dan lawanmu si iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Oleh sebab itu, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia untuk senantiasa diberikan kekuatan. Dia akan limpahkan kekuatan bagi setiap orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu, saudara. Firman Tuhan yang berkata kepada jemaat Tuhan di Laodikia. Saudara boleh buka Alkitab saudara dari pasal 3. Firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dari Wahyu 3 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas taktanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikian firman Tuhan. Dari Wahyu 3 ayat 14 hingga ayat yang ke-22. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Saudara yang diberkati, saya punya bawahan, saya punya staff, saya punya tim dalam bekerja. Setiap pekerjaan dari bawahan saya menilai, saudara. Saya menilai dan kemudian saya mengukur orang ini. Oh, ternyata orang ini setia. Ternyata orang ini kalau dipercayakan perkara-perkara keuangan, dia bla bla bla. Orangnya misalnya begini, dia suka bertanya dulu kepada saya, Ibu, ini ada uang sisa, saya harus bagaimana? Lalu saya memberikan petunjuk dia harus bagaimana. Ada juga orang ketika diberikan tugas, dia punya uang kembalian, lalu misalnya dia pakai dulu,
Saya tahu, saya ngerti apa yang dia lakukan. Kemudian baru dia melapor, Ibu, tadi ada uang kembalian tapi begini. Lalu kamu apakan? Gini, Bu. Oke. Ada juga ketika ada uang kembalian, dia nggak ngomong apa-apa, tapi dia pakai. Terus saya tanya, mana uang kembalian? Oh iya Bu, maaf. Tadi uangnya sisa begini. Nggak apa-apa ya Bu, saya pakai begini. Oh, berarti dia orangnya suka pakai uang kembalian gitu ya. Lalu ada orang juga yang misalnya ART saya, dia dapat uang di saku celana saya. Saya udah lupa, udah kapan hari lalu dia bilang, Bu, waktu hari ini saya dapat uang sekian di kantong. Lalu saya kembalikan. Oh iya saya nggak ingat kalau ada uang di situ. Jadi saudara, kita bisa mengukur kapasitas seseorang dari apa yang kita temui, apa yang dia lakukan kepada kita. Ketika dia dengan kita menyuruh sesuatu, kemudian dia melakukannya dengan sukacita, atau dia melakukannya dengan bersungut-sungut, dia melakukannya dengan gondok, kita bisa menilai kapasitas orang ini seperti apa. Bahkan secara singkat kita bisa memprediksi, orang ini kalau dipercayakan begini, ini nggak jadi. Orang ini kalau dipercayakan begini, dia pasti main-main. Ada juga kita menilai orang ini, kita hanya kasih kail. Nih, kamu ini, saya kasih kamu pelajaran gini, kamu harus belajar begini. Dia bisa melakukannya jauh lebih baik. Saya punya pengalaman, saya punya kemampuan untuk memakeup orang karena saya punya bisnis bridal. Saudara, saya punya kemampuan. Saya latih eh, seseorang. Ini kamu belajar gini nih. Dia belajar awalnya kurang bagus, saya nilai. Ini kurang bagus, gini, bikin lagi lebih bagus lagi. Dia bikin, dia latih terus. Lama-lama dia jadi lebih mandiri. Lama-lama dia sudah handle makeup sendiri. Lama-lama saya percayakan, udah kamu pegang ini. Kita berikan kail sedikit, orang itu mengupayakannya, kemudian dia berhasil. Saudaraku, kehidupan kita di mana-mana sedang dinilai. Kehidupan kita di mana-mana sedang didapati Tuhan. Kamu memiliki nilai. Apa yang kamu perbuat, itu yang dinilai orang. Dan apa yang kamu buat, ketika itu dinilai orang, itulah value kamu yang sesungguhnya. Bukan bagaimana orang menilai kamu, tetapi bagaimana upaya kamu di dalam membuat nilai itu tercipta. Saudara, akhir-akhir ini orang-orang yang sudah di dalam perjuangannya anak-anak lulusan SMA, perjuangannya untuk masuk kuliah, bagaimana mereka berusaha melewati passing grade, itulah nilai yang menjadi kemampuan mereka. Tuhan menilai kita, saudara. Tuhan ada dan Tuhan menilai. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan menilai apa yang kita perbuat. Hari ini ketika saya menyembah di hadapan Tuhan, Tuhan menilai orang ini dia menyembahnya sungguh-sungguh atau tidak. Saudara, pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia, Tuhan menilai apa yang kau perbuat, apa yang baik dan apa yang jahat, apa yang benar, apa yang sungguh-sungguh, apa yang tidak sungguh-sungguh, semuanya Tuhan nilai. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Seperti sebuah layar LCD proyektor, Tuhan menilai apa yang kita perbuat hari ini. Bahkan dia menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Kamu tuh sedang berbuat apa kemarin? Aku tahu dari jam 00 sampai jam 24, aku tahu apa yang kau lakukan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dan ternyata jemaat di Laodikia didapati. Engkau panas tidak, dingin tidak, sungguh-sungguh tidak, juga dingin, juga tidak. Jadi semangatnya itu 50-50. Antara bersemangat dan tidak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah Tuhan mendapati kita. Dikatakan alangkah baiknya, lebih baik kamu kalau dingin-dingin sekalian. Kalau panas-panas sekalian. Apa seperti itu, saudara? Karena Tuhan tidak suka orang yang main-main. Intinya seperti itu, saudara. Bahkan saya cuma orang biasa, itu nggak ada apa-apanya. Saya memberikan penilaian kepada bawahan saya. Kadang bawahannya, kenapa orangnya kayak gini? Kalau disuruh tuh setengah-setengah. Mau bilang melakukan ini tapi nggak pernah sungguh-sungguh. Dan kerjaannya nggak pernah selesai. Pekerjaannya itu nggak pernah beres. Kita punya penilaian di dalam diri kita. Sekalipun kita melihat bahwa orang ini sudah melakukan dengan upaya, tapi kita menilai,
Orang ini sungguh-sungguh, orang ini nggak sungguh-sungguh, orang ini mau belajar, orang ini mau lebih banyak belajar. Saudara, Tuhan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi. Ekspektasinya sangat tinggi itu harus dibarengi dengan upaya kita yang luar biasa. Karena tahu saya, Bapak mungkin berkata seperti ini, saya memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap engkau karena aku tahu yang aku percayakan kepadamu. Kalau Tuhan tidak mempercayakan fasilitas kepada kita, dia tidak perlu mengharapkan apa-apa dari kita, tapi dia mempercayakan fasilitas kepada kita, yaitu dia memberikan rohnya, dia taruh di dalam batin kita. Nah, saudara, fasilitas ini yang dia berikan dalam kehidupan kita, jangan pernah kita sia-siakan. Tuhan memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Musa. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, di padang gurun, dia punya ekspektasi yang tinggi bahwa Musa itu akan membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir sampai menuju kepada tanah Kanaan. Ekspektasinya adalah, Musa, engkau harus menghormati namaku kudus di hadapan umat Israel, di hadapan umatku. Jangan engkau tidak menghormati kekudusanku. Waktu di masa Meriba, ya, mereka begitu marah kepada Musa dan Musa marah balik kepada mereka waktu memberikan air, waktu air itu dia pukul bukit batu itu dengan tongkat. Air itu keluar dari bukit batu itu, tapi Tuhan marah, engkau tidak menghormati kekudusanku di hadapan umatku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memiliki ekspektasi di dalam kehidupan kita. Bukan cuma dosen-dosen kita yang memiliki ekspektasi di dalam diri kita, tapi Tuhan memiliki ekspektasi di dalam diri kita. Sadarkah saudara bahwa Tuhan menghendaki engkau menjadi someone ya yang begitu punya value di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita terbiasa main-main dengan panggilan Tuhan, bahkan firman Tuhan berkata, celakalah, terkutuklah orang yang main-main dengan pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, celakalah orang yang lalai di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Celakalah orang yang lalai di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, sedangkan di perusahaan saja, kita dituntut untuk melakukan pekerjaan kita dengan kompetensi. Jadi saudara kalau melamar di satu tempat bekerja, dilihat kompetensinya apa. Kalau saudara memiliki kompetensi, saudara bisa masuk di dalam perusahaan. Dan ketika bekerja, ada standar yang harus dilakukan. Apalagi kita dalam kerajaan surga. Saudara, jangan berpikir oleh karena kasih karunia Tuhan, kita bisa main-main di hadapan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diberikan kemampuan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita yang tidak kompeten dibuat kompeten, dan setelah kita kompeten diberikan kasih karunia Tuhan, diberikan fasilitas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara boleh buka di dalam kitab Yesaya 48 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Yeremia 48 ayat 10a. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saudara, kalau di dalam dunia pekerjaan konstruksi, kelalaian dapat mengakibatkan kecelakaan. Kelalaian dapat mengakibatkan satu pekerjaan konstruksi yang fatal. Misalnya kalau mereka membuat pekerjaan pondasi, ya, pondasi telapak, lalu mereka tidak mengecek dasar tanahnya itu memiliki kemampuan untuk daya dukung tanah yang baik atau tidak. Kalau ternyata tanah itu tidak memiliki daya dukung yang baik, pondasi telapak itu belum bisa diletakkan. Lalu kemudian itu harus daya dukung tanah itu harus diperiksa dulu. Kemudian sudah didapati tanah dasar yang sudah mampu untuk mendukung pondasi akan diletakkan. Karena kalau tidak, itu pondasi sekalipun pondasi telapak itu akan masuk sampai kedalaman tertentu dan akibatnya konstruksi itu akan menjadi konstruksi yang miring kalau ke depannya dia masuk ke dalam tanah. Jadi pekerjaan yang dilakukan dengan lalai. Saudara, kalau saudara seorang teknik mesin juga ya, kalau saudara lalai di dalam membuat satu pekerjaan mesin, gerigi-geriginya tidak cocok, itu akan terjadi kesalahan yang fatal. Nah, saya memiliki satu kendaraan. Kalau kita memiliki kendaraan yang baru, itu kendaraannya enak, saudara. Kemana-mana running well. Tapi kalau kendaraannya sudah di atas 5 tahun, kadang-kadang ada underdeal atau spare part yang sudah mulai nggak bagus.
Lalu kemudian di atas 7 tahun, di atas 7 tahun kemudian kita sebutlah di bawah kaki-kakinya itu udah banyak spare partnya yang rusak. Kita harus check up. Check upnya kepada siapa? Yaitu kepada dealernya, ya, kepada bengkelnya yang memiliki kemampuan untuk memeriksa kendaraan itu dengan baik. Kelalaian dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. Pekerjaan Tuhan, kita pikir, Tuhan itu penuh kasih karunia. Kalau saya lalai sedikit, tidak mengapa. Saudara, Yeremia 48 ayat 10a, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, sembrono, seenaknya, mau bekerja suka-suka hatinya. Karena kasih karunia Tuhan, saya mau bangun terserah saya mau tidur terserah saya mau baca Alkitab terserah saya mau berbahasa roh terserah saya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Itu Yeremia 48 ayat 10a dengan tegas mengatakan, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara jangan main-main dengan pekerjaan roh. Kalau kita main-main dengan pekerjaan roh, kita sendiri tidak akan luput. Alangkah baiknya kalau engkau mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Kalau engkau tidak mau sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh. Supaya jelas namamu tercatat atau tidak di dalam kitab kehidupan. Saudara, jangan tidak sungguh-sungguh dengan pekerjaan Tuhan. Engkau telah memulai dengan roh, jangan mengakhiri dengan daging. Engkau telah memulai, misalnya engkau komitmen di dalam satu persekutuan. Engkau dilantik di sana. Dilantik, saudara. Saudara kalau dilantik di dalam pekerjaan pemerintahan, saudara sah sebagai misalnya kepala seksi, kepala bidang, kepala dinas. Saudara dilantik di sana, bersumpah di hadapan Tuhan untuk menjadi seorang yang memiliki jabatan di sana. Saudara harus berfungsi. Jangan pandang enteng. Di dalam pekerjaan Tuhan, saudara dilantik. Saudara ditanya, bersediakah saudara menjadi syamas diaken? Bersediakah saudara menjadi seorang pastor, menjadi seorang gembala di suatu tempat? Kalau saudara bilang, ya saya bersedia. Ya, tangan dua diangkat dan bersumpah. Ya, bersumpah bukan demi apapun, tapi berjanji di hadapan Tuhan. Tapi saudara melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Menjadi gembala tidak pernah mengunjungi jemaat. Menjadi gembala tidak pernah mendoakan jemaat. Menjadi gembala tidak pernah mau peduli dengan sistem pelayanan yang ada. Saudara melakukan pekerjaan dengan lalai, itu terkutuk. Jadi jangan pikir saudara melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Lalu ada banyak kasih karunia Tuhan. Ada banyak kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hari ini saudara, kalau saudara ingat, wah iya ya, saya pernah dilantik. Wah, saya saudara, apapun yang dilantik oleh manusia di hadapan Tuhan, itu saya anggap itu satu tanggung jawab saya. Saya dilantik di beberapa pelayanan di A, B, C, D, E. Nah, saya harus mikir, saya harus berfungsi di sini. Nggak bisa saudara cuma dilantik di situ, lalu saudara main-main. Lalu saudara lau-lau, bahkan saudara, aduh saya ada di satu persekutuan doa. Ini yang dilantik tuh banyak. Yang dilantik tuh banyak. Dia di bidang ini, bidang ini, bidang ini. Nggak berfungsi semua. Saudara, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Jadi pekerjaan Tuhan bukan tidak dilaksanakan. Dilaksanakan, tapi lalai, saudara. Nah, saya mau katakan, kau tidak panas, tidak dingin. Saudara jangan main-main. Mending saudara berkata, saya sudah dilantik di sini dan saya merasa saya tidak bekerja dengan efektif. Saya rasanya terlalu sibuk, saya tidak mau main-main, saya mau fokus aja di satu hal. Mending begitu, saudara. Lepaskan apa yang engkau tidak mampu bertanggung jawab di sana, karena Tuhan akan menuntut di tempat mana engkau sudah didoakan untuk berfungsi di sana, tapi engkau tidak berfungsi. Apalagi engkau suam-suam kuku di dalam kehidupan rohanimu, main-main, saudara. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak panas, tidak dingin atau panas, dikatakan di dalam ayat 16. Tuhan akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, muntah itu berbicara soal kejijikan. Muntah itu soal bagaimana engkau dikeluarkan. Muntah itu berbicara soal bagaimana bahwa engkau dikeluarkan dari satu komunitas yang di dalam Tuhan, kemudian dikeluarkan. Lalu muntah itu berbicara soal bagaimana kenajisan di hadapan Tuhan. Kenajisan, ketidaklayakan, ketidakpantasan. Bagaimana kalau sebetulnya kita punya nama itu sudah ada di kitab kehidupan dicatat, tapi kemudian didapati tidak ada di sana. Saudara akan bernyanyi, ku mau di sana, engkau tak di sana, ku mau di sana. Namamu nggak ada di sini, ku mau di sana.
Jangan mimpi ada di sini. Karena udah dimuntahkan, saudara. Dimuntahkan itu, waduh saudara. Saudara kalau udah makan sesuatu, terus udah dimuntahkan, itu bisa diambil lagi enggak? Itu kalau sudah dimuntahkan, itu udah nggak layak lagi dimakan, saudara. Artinya, sudah keterlaluan, saudara. Jadi saudara jangan mimpi. Kalau anak-anak ya makan satu ya, dia makan permen satu, lalu dia muntahkan, diambil lagi. Karena dia nggak merasa yang namanya kejijikan. Saudara, tapi kalau kita, kalau udah dimakan, terus dimuntahkan, apa mau diambil lagi? Jijik saudara. Apa yang sudah dimuntahkan tidak mungkin akan ditelan kembali. Jadi saudara, Tuhan pasti akan mikir lagi. Kalau orang ini memang udah betul-betul tidak berkenan, dia pasti udah ada dimuntahkan. Nah saudara, posisinya jangan berpikir bahwa kalau yang dimuntahkan kan bisa dimakan lagi. Jangan berpikir seperti itu. Saudara coba, saudara sudah makan nasi, udah makan ikan, saudara makan udah kunyah, lalu saudara merasa ini nggak enak, muntahkan. Tambah lagi, makan. Jijik kan saudara? Bukan perkara sederhana kalau udah dimuntahkan oleh Tuhan. Jangan saudara menjadi orang-orang yang dimuntahkan. Kriterianya orang yang suka main-main. Orang yang tidak sungguh-sungguh dengan panggilan. Orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Orang yang sudah dilantik dalam satu pekerjaan tapi tidak melakukannya. Jangan mimpi saudara akan tetap berkenan di hadapan Tuhan. Saudara main-main. Lebih baik saudara bertobat sungguh-sungguh dan katakan, saya mau pilih satu pelayanan aja supaya saya efektif. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Kesombongan selalu menjadi hal yang membutakan bagi diri kita. Sombong karena kita merasa, saya waktu di pelayanan ini saya sudah memberikan banyak persembahan. Saya sudah memberikan banyak effort. Saya sudah banyak berdoa. Dan saya sudah memiliki kain lenan halus, perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang, kamu merasa kamu kaya, kamu merasa telah memperkayakan diri, kamu merasa tidak kekurangan apa-apa. Engkau tidak tahu, engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, apapun yang kita lakukan, kita sedang memperlengkapi diri kita. Lenan halus putih itu seperti kain untuk calon pengantin yang sedang memprepare diri. Lenan halus itu adalah perbuatan baik orang-orang percaya. Kita pikir kita berbuat baik, tapi ternyata tidak. Kita pikir kita sedang menenun sebuah kain lenan halus. Kita pikir kita sedang mempersiapkan rumah kita di surga, tapi ternyata kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan kita. Karena kita tidak waspada dengan apa yang kita lakukan. Engkau miskin, engkau telanjang, engkau tidak punya apa-apa, engkau melarat. Ayat yang ke-18 dari Wahyu 3, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kenapa membeli? Saudara, ada harga yang harus dibayar untuk menjadi murni di hadapan Tuhan. Ada harga yang harus dibayar, bertekun di dalam penderitaan, sabar di dalam kesesakan, bersabar di dalam pengharapan, saudara. Belilah emas daripadaku yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, tidak ada kemuliaan tanpa salib, tidak ada kemuliaan tanpa proses. Belilah emas daripadaku yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya dan menjadi sangat kaya. Seseorang tidak menjadi kaya oleh karena dia meninggikan diri, tapi seorang akan menjadi kaya di dalam Tuhan kalau dia masuk di dalam proses pemurnian daripada Tuhan. Proses pemurnian daripada Tuhan itu hati kita yang diuji. Kita sombong atau tidak, hati kita yang diuji. Di dalam pergaulan, di dalam kehidupan pelayanan, ketika engkau gembala diuji dengan penderitaan, saudara, maka engkau akan menjadi timbul seperti emas. Belilah daripadaku emas agar engkau menjadi kaya. Juga pakaian putih, yaitu perbuatan kebaikan yang memuliakan nama Tuhan. Supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Jadi saudara, kalau kita tidak dipenuhi dengan perbuatan baik, sebagai akibat dari buah-buah roh, bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, tetapi karena kita diselamatkan menghasilkan buah, yaitu perbuatan baik. Kalau kita memiliki perbuatan baik, kain lenan halus, maka ketelanjangan yang memalukan itu tertutupin. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak atau urapan. Jadi saudara, belilah emas, kemurnian hidup, belilah kain putih, yaitu perbuatan baik, dan kemudian minyak untuk melumas matamu. Minyak itu untuk melumas matamu supaya hati nurani kita disucikan, supaya kita dapat melihat. Saudara, ayat 19 dari Wahyu 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah.
Saudara, tanpa kerelaan hati, seseorang tidak dibentuk. Oh, saudara, jangan pandang enteng ini kerelaan hati. Saya punya beberapa staf, hanya beberapa staf, saudara. Dan saya bisa menilai, ada orang yang hatinya tek, gampang dibilangin. Ada orang yang hatinya tek, keras. Ada orang yang ketika dia mau kita berubah dulu. Oke, saya berubah dulu, maka kamu juga berubah. Jadi kita tuh berproses dengan bawahan kita. Dan Tuhan pun berproses dengan kita supaya kita bisa memahami Dia. Dia yang Maha Kuasa. Nah, kehidupan kita, ketelanjangan kita itu nyata. Dia tahu betul Priskela ini kepala batu atau enggak. Dia tahu betul engkau kepala batu atau enggak, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Orang yang mau ditegur, orang yang lembut, mau dihajar, mau merelakan hati dan bertobat, itu pasti akan menjadi orang-orang yang gampang untuk dibentuk. Saudara, kalau ke sana kemari engkau banyak berproses dengan orang, banyak bermasalah dengan orang, berarti engkau troublemaker. Tapi kalau ke sana kemari engkau mudah dididik, berarti engkau adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Paling dicari adalah orang yang mau ditegur. Paling dicari adalah orang-orang yang mau membuka pintu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan masuk dan bersama-sama dengan dia duduk makan. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Amin. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, barang siapa menang, dia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya kita sudah belajar tentang Yerusalem baru, tentang bagaimana Tuhan akan kembali memerintah bersama-sama dengan anak-anak kerajaan. Saudara yang barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Tuhan mengetuk pintu hati kita. Tidak segampang itu kita membuka pintu, karena kadang pintu demi pintu itu ada banyak lembaran yang kita tutup untuk Tuhan. Saudaraku, sadar dan berjaga-jagalah, bukakan pintu untuk Tuhan. Karena dia rindu sama-sama untuk engkau duduk sehidangan dengan dia. Karena dia rindu engkau menjadi anak kesayangan yang akan memerintah bersama-sama dengan dia. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buka hati dan terimalah teguran daripada Tuhan. Supaya engkau tidak panas, tidak dingin, dan tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Mari satu dalam doa. Dan biarlah kami membeli daripadamu Tuhan, emas yang dimurnikan di dalam api, supaya kami dibentuk di dalam proses dan engkau dapati kami berkemenangan. Dan kami juga membeli pakaian putih yang daripadamu, yaitu ketika kami menerima roh-Mu Tuhan. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi setelah diselamatkan, kami menghasilkan perbuatan baik oleh karena roh-Mu. Kami membeli kain lenan halus sebagai bahan untuk kami mengenakan pakaian pengantin layak di hadapan Tuhan. Dan kami membeli minyak sebagai pelumas di mata kami supaya kami dapat melihat kebenaran, hati nurani yang dimurnikan, disucikan oleh rahmat-Mu, oleh karena permandian kelahiran kembali. Terima kasih Bapa di surga, kami mau dikasihi, kami mau ditegur, dihajar, supaya kami layak berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami tidak panas atau tidak dingin, kami akan dimuntahkan. Tapi biarlah kami panas atau malah dingin sekalian. Kami mau Tuhan memilih untuk menjadi panas dan berkenan di hadapan Tuhan, penuh pengurapan, penuh dengan minyak yang baik di hadapan Tuhan. Kami buka hati kami terima berkat Tuhan. Tuhan mengasihi, melindungi, memberkati, memampukan, menguatkan kami, dan Tuhan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Kami sambut firman-Mu, diberkati, dan dengan ucapan syukur, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, sahabat GCC. Selamat beraktivitas and God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.